Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Rizky Novali. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi peran Indonesia di kancah dunia. Oke, untuk pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai gerakan non-blok. Apa itu gerakan non-blok? Itu sebuah gerakan di mana tidak ikutnya bangsa-bangsa untuk ikut blok barat atau ikut blok timur. Nah, sebagaimana kita tahu, setelah Perang Dunia Kedua muncul kekuatan-kekuatan baru yang mana disebut sebagai kekuatan blok barat dan juga kekuatan blok timur. Nah, ada dua negara sebagai pemimpin dari masing-masing blok, yaitu blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, kemudian blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, gerakan non-blok ini muncul sebagaimana dibuat untuk tidak memihak dari salah satu blok, sesuai dengan namanya gerakan non-blok. Nah, Indonesia sendiri yang merupakan atau memiliki politik luar negeri yaitu bebas aktif, yang mana tidak memihak salah satu pihak, baik itu blok barat dan juga blok timur, menjadi cikal bakal atau salah satu pelopor untuk melahirkan gerakan non-blok ini. Nah, gerakan non-blok ini juga dipelopori oleh beberapa negara lain selain Indonesia, yaitu ada negara Yugoslavia, kemudian ada negara Mesir, ada India, dan juga yang terakhir ada Ghana. Biasanya gerakan-gerakan non-blok ini dikuasai atau didominasi oleh negara-negara dunia ketiga, atau biasa disebut sebagai negara berkembang dan juga negara miskin. Nah, balik lagi ke pelopor tadi, yaitu ada 5 negara. Yang pertama Indonesia dengan presiden kita yaitu Insinyur Soekarno, kemudian ada negara Yugoslavia yang dipimpin oleh Presiden Broz Josip Tito, kemudian ada Mesir di mana presidennya ketika itu adalah Gamal Abdel Nasser, kemudian yang keempat ada India dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, dan yang terakhir ada pemimpin Ghana yaitu Kwame Nkrumah. Nah, dari kelima negara ini, apakah kalian tahu semua berada di mana negara-negara tersebut? Salah satunya yaitu negara Yugoslavia. Yang ingin saya tanyakan, silahkan yang tahu isi di kolom komentar negara Yugoslavia itu berada di mana. Nah, gerakan non-blok ini sendiri dalam pertemuannya itu biasa disebut sebagai KTT atau konferensi tingkat tinggi. Tapi sebelum itu sudah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pelopor-pelopor dari gerakan non-blok ini. Yang pertama adanya pernyataan bersama dari Presiden Joseph Broz Tito dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Kemudian yang kedua ada konferensi Asia Afrika dan juga konferensi Kolombo. Ketiga, ada pertemuan Brioni antara Yugoslavia, India, dan juga Mesir di tahun 1956. Kemudian yang keempat, ada pertemuan antara 5 negara pelopor dengan Amerika Serikat dan juga Uni Soviet untuk meminta menghentikan pertikaian mereka berdua. Dan yang terakhir, ada pertemuan Kairo yang menentukan bagaimana syarat untuk menjadi negara non-blok dan juga ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam gerakan non-blok ini juga, Indonesia berupaya untuk menjadi pemimpin gerakan non-blok. Nah, upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama adalah normalisasi politik dengan Republik Rakyat Cina, di mana Indonesia menyatakan bahwa berada benar-benar di dalam gerakan non-blok, tidak memihak kepada blok timur. Yang kedua, kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet. Di sana Presiden Soeharto menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap Uni Soviet karena sudah membantu berkampanye untuk masalah Irian Barat. Dan juga Presiden Soeharto mengunjungi beberapa kota seperti Tashkent yang merupakan mayoritas muslim di sana. Yang ketiga, Jakarta Informal Meeting, di mana Indonesia menggagas
untuk mencari sebuah permasalahan dari perpecahan negara Kamboja. Nah, 3 upaya itu yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjadi pemimpin dari gerakan non-blok. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup sekian. Sampai di sini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.